Oke, selamat datang kembali di sesi bedah materi bersama kami. Kali ini kita akan kupas tuntas materi dari buku Rich Horwath, Strategic, The Skill to Set Direction. Kita fokus ke bagian 3 ya, kebugaran organisasi. Jadi, apa sih kebugaran organisasi ini menurut bukunya? Intinya kan kemampuan membangun struktur, model bisnis, terus kelola talenta sama suksesi plus inovasi. Nah, misi kita sekarang ini menggali ide-ide kuncinya buat bantu Anda bangun organisasi yang istilahnya bugar. Mari kita mulai deh. Iya, definisinya menarik sih. Buku ini langsung menyorot struktur organisasi ya, sebagai fondasi. Ada analogi bagus, hukum konstruktal di alam, mirip aliran sungai gitu, yang alami cari jalur paling efisien. Nah, struktur bisnis juga gitu, harusnya dirancang biar aliran informasi, sumber daya, ide itu lancar jaya. Kalau strukturnya jelek, ya macet deh alirannya. Aliran kerjanya itu. Selain struktur, buku ini juga nekenin banget soal purpose atau tujuan. Ada misi, visi, nilai-nilai. Misi itu kan kenapa kita ada sekarang, visi mau kemana nanti, nilai itu pegangannya. Tapi ada catatan penting nih. Jangan sampai jadi klise atau nggak otentik. Sumbernya bilang bahaya kalau pernyataan tujuannya karbon copy, mirip punya semua orang, atau bohong gitu. Tepat sekali. Bisa jadi bumerang itu. Dan tujuan ini harusnya hidup jadi budaya organisasi. Bukan sekedar poster bagus di dinding, tapi sistem perilaku nyata sehari-hari. Buku ini kasih 3 teknik praktis buat bentuk budaya strategis. Pertama, detoksifikasi. Maksudnya, singkirkan orang-orang yang toksik atau negatif terus-terusan. Oke. Terus yang kedua? Kedua, tingkatkan kualitas tim. Anggap kayak tim olahraga profesional, bukan cuma keluarga yang nerima apa adanya. Ada standar. Ketiga, atur termostat budaya secara sadar. Kita yang nentuin suhunya mau gimana. Nah, ini nih. Kita semua pasti pernah ngerasalin kan ya, gimana satu orang aja bisa ngaruh ke mood seluruh tim. Yang bikin saya kaget dari buku ini, kutipan riset Bain & Company itu loh, katanya 90% kegagalan capai target finansial itu penyebabnya internal, bukan pasar atau pesaing. Kayak kompleksitas, silo antar departemen, atau takut ambil resiko. Wah, ini dalam banget sih. Iya. Itu nunjukin banget kalau seringkali musuh terbesarnya ya di dalam rumah sendiri. Nah, geser dikit ke model bisnis ya, di bab 10. Ada ide menarik soal fokus. Jangan cuma mikirin produknya aja atau upstream, tapi perhatikan juga downstreamnya. Downstream, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, gimana pelanggan itu akses atau pakai produk atau jasa kita. Bagian ini seringkali lebih untung dan susah ditiru loh. Contohnya P&G tadi. Nggak cuma jual deterjen Tide, tapi buka jasa laundry Tide Cleaners. Itu kan cara baru nangkap nilai. Oh, oke. Jadi mikirin cara dapat duitnya juga bisa diubah ya? Ini nyambung sama perlunya proposisi nilai yang jelas banget, sumbernya mecah jadi 4 pertanyaan kunci. Siapa pelanggannya, apa kebutuhan mereka, gimana kita unik bantu mereka, apa untungnya buat mereka. Tapi lucunya, katanya 3/4 tim eksekutif itu nggak sepakat loh soal ini. Kok bisa ya? Beda. Jadi kurang dialog mendalam soal siapa sih pelanggan inti kita, apa sih nilai unik kita, gitu. Ini juga nyambung ke pandangan ke depan. Bukunya nyaranin kita seimbang antara perform, jalanin bisnis sekarang, sama transform, ubah buat 3-5 tahun lagi. Masuk akal. Keseimbangan ya kuncinya. Lanjut soal talenta dan suksesi, bab 11. Ngaku deh, nilai talenta itu susah ya. Iya, kompleks banget. Makanya disaranin pakai talent scorecard, biar lebih terstruktur ngukurnya. Nggak cuma kapabilitas teknis, tapi juga kepemimpinan, skill eksekutif. Yang penting apanya tuh? Fokus ke perilaku spesifik yang bisa diamati dan dikembangin. Bukan cuma kasih skor abstrak. Terus, ada peringatan keras soal jebakan talenta. Misalnya, kita toleransi terus orang yang kinerjanya jelek. Oh, itu bahaya ya? Banget. Risetnya bilang itu bisa nurunin kinerja seluruh tim 30-40%. Gede banget dampaknya. Nah, buat suksesi, fokusnya ke perilaku yang relevan buat peran di masa depan. Bukan cuma pengalaman masa lalu. Ada kutipan James Dyson yang menarik. Dia bilang, pengalaman itu kadang malah jadi penghalang buat mikir beda dan inovasi. Wah, iya juga ya. Pengalaman bisa bikin kita kejebak cara lama. Oke, terakhir nih, inovasi. Bab 12. Definisinya simple tapi ngena. Menciptakan nilai baru bagi pelanggan. Nggak harus selalu yang revolusioner gitu kan?
Betul. Jeff Bezos kan bilang, 70% inovasi di Amazon itu cuma perbaikan proses kecil-kecil, tapi terus-menerus. Kuncinya itu insight, pembelajaran baru yang bisa jadi nilai tambah. Insight ya, gimana cara dapetinnya? Nah, insight itu sering rapuh, gampang lupa. Bukunya nyaranin penting banget buat nyatet pas muncul. Kayak Leonardo da Vinci atau pegolf Matt Fitzpatrick itu. Ide lain yang keren itu belajar dari alam, biomimikry. Oh, contohnya. Yang terkenal itu, gimana paruh burung raja udang pas nyelam ke air nggak bikin cipratan. Itu nginspirasi desain hidung kereta cepat Shinkansen biar nggak berisik pas keluar terowongan. Keren banget itu. Belajar dari alam ya. Dan yang paling dasar buat inovasi, katanya, kita harus bisa ajukan pertanyaan yang lebih baik. Iya, ngutip Einstein nih. Dia lebih milih 55 menit buat pahami masalahnya, baru 5 menit cari solusi. Bukunya nyaranin teknik kayak question storming. Jadi kita curah pertanyaan, bukan curah pendapat. Oh, beda ya? Menarik. Atau pakai kerangka Scamper. Itu akronim. Substitute, combine, adapt, magnify, put to other use, eliminate, reverse. Alat bantu biar mikirnya beda. Oke, lengkap banget nih pembahasannya. Jadi jelas ya, kebugaran organisasi ini sistem utuh. Struktur, model bisnis, talenta, sama inovasi itu nyambung semua. Nggak bisa dipisah-pisah. Tepat sekali. Harus dijaga bareng-bareng biar tetap bugar secara strategis. Fondasi struktur sama tujuan yang kuat. Model bisnis adaptif. Talenta yang pas dan dikembangin. Plus budaya inovasi. Itu pilar-pilarnya. Nah, sebagai penutup nih, kita balik lagi ke statistik Bain & Company tadi. Yang 90% kegagalan target itu karena faktor internal. Ini jadi bikin mikir ya. Sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Apakah mungkin pesaing terbesar bisnis Anda saat ini itu bukan perusahaan lain di luar sana, tapi justru dinding-dinding di dalam organisasi Anda sendiri, entah itu kompleksitas, silo, atau mungkin keengganan buat berubah dan adaptasi. Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam. Sampai jumpa di sesi berikutnya.